Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala radhiyallahu daqiqah Ti'dadul asma' yadullu ala tanzihil musamma haitsu taksuru asma'uhu fi hadarati subuhatih wa huwa muwahhid bi ghaibi qudsi dzatih. Asma Allah yang berbilang-bilang itu, yang banyak, bilangan asma itu justru memberikan makna akan kesucian pemilik namanya, dirinya. Tidak ada makhluk di alam ini dengan bahasa syar'inya yang tidak diciptakan oleh Allah, karena tidak ada yang menciptakan selain Allah. Maka itu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Andaikan ada saja ciptaan lain selain Allah, maka cedera sudah. Ya. Sebagaimana orang akal tidak dapat memahami Allah, berarti tidak ada kekuatan manapun yang menyentuhnya, kan suci. Seperti gadis yang belum pernah disentuh. Maka Allah tidak pernah ada satu idrak, ya, satu kajian, penelitian, pemahaman yang sampai kepada zat. Itu tanzih. Maka termasuk bentuk tanzih bilangan yang banyak ini, ya, semua jelmaan atau ciptaan, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya. Maka tiada ciptaan lain, tiada jelmaan lain, itu menunjukkan bahwa ya, Allah Esa. Jadi tanzih. Ya. Tidak ada yang dapat posisi kedudukannya bersama Allah itu partner atau ya, tidak ada, semuanya. Artinya bahwa ciptaan ini tidak akan pernah ya, idrak atau usul, ya, mengenal Allah secara independen. Maka bagaimana kita mengaku saya mengenal Allah? Tidak. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Bukan bibahsi wa ta'ammuli wa tadabburi wa tasawwuri wa aqli wa fahmi wa wahmi. Hatta waham, ya, khayal, yakni. Ya, enggak sampai. Enggak idrak. Tetapi tanjih saja, karena semua yang selain Allah adalah min tajalli min khalqih, haitsu, di mana nama-nama Allah, ya, itu banyak, taksuru asma'u, tapi berada di dalam hadarati subuhatih,
Nah, di dalam haribaan subuhatnya, ya, bentuk tasbihnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Mulai dari wujud dan kemudian bergerak, ya, bergeraknya alam itu dari mulai tumbuh, ya, ada hingga terus. Itu adalah sebuah ekspresi tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengikut kehendaknya, tidak ada yang menolaknya. Itu berarti Allah hanya tunggal, dan ini pernyataan tunggalnya dari yang banyak itu datang dari tunggal, maka itu pernyataan tunggalnya, sehingga tidak ada satu pun yang bersama Allah. Ini tanzih. Maka wahuwa muwahhidun, wahuwa dhamir ghaib, zatnya yang mutlak gaib. Muwahhidun, dialah yang mentauhidkan dirinya fi ghaibi, ya, kudsi dzatih, karena zat itu gaib, kudus. Nah, dari sini ada ungkapan banyak dari esa dari banyak. Yang baheneka itu tunggal ika. Yang beraneka banyak itu adalah bentuk ketunggalan. Ya. Maka dengan ta'yid Allah, ya, alam itu atau ciptaan yang banyak ini, dia tidak menyaksikan dirinya atau selain dirinya di sisi atau bersama Allah. Tidak ada. Pohon ketika tumbuh dan terus membesar, dia tidak pernah merasa bahwa ada yang lain di sisinya, ya. Karena seluruh buruznya, ya, adalah sebuah, ya, tajalli asmanya, isim-isimnya. Maka Imam Ibnu Arabi pernah berkata, jika engkau merasa mentauhidkan, berarti humar, katanya, keledai lebih makrifat daripada kita. Sangat naib jika kita merasa beribadah. Aku sudah menolong agamamu, ya Allah, aku beribadah, aku mentauhidkanmu. Ini naib, ya. Itu yang disebut ilmu menjauhkan dia dari Allah, amal menjauhkan dia dari Allah. Dia bilang binatang itu lebih ekspresi tauhidnya lebih murni daripada manusia. Kenapa manusia setelah diberi lebih dari segala yang dimiliki, yang didapati oleh binatang atau oleh makhluk selain manusia, itu semakin menjauhkan dia untuk tidak menyaksikan Allah. Dengan kata lain, tidak zalil, tidak khudu, tidak abid, tidak hina, tidak hamba. Maka itu sebabnya mereka mengatakan bahwa dosa itu hikmah. Berapa banyak orang yang berdosa, dirinya inkisar,
munkasir, remuk redam, sedih, hina, tak berharga. Ya. Itu bentuk kehambaan dan kemakrifatan. Yang lebih baik daripada orang ketika berilmu dan banyak beribadah, malah menjadi ada dua antara dia dan Allah. Sehingga dia merasa ada, merasa. Ya. Karena bedanya begini, orang yang beramal, bagaimanapun anugerah Allah, ada pahalanya. Gitu. Tapi ketika orang tidak beramal, bermaksiat, maka tidak punya pahala. Tetapi dari segi kehambaan, ya, justru yang maksiat ini yang mencapai. Itu sebab dosa dipandang oleh orang sufi adalah amal yang lebih besar. Taubat. Taubat dari dosa. Taubat adalah amal yang diperintahkan oleh Allah. Tubuh sama dengan aqimus shalah, sumu. Sama-sama ibadah. Tetapi taubat satu amal yang jauh lebih besar daripada sholat dan puasa. Karena taubat di samping sama-sama amal yang mempunyai pahala, taubat adalah menghapus semua dosanya. Yang kecil dan yang besar, kalau dia taubat terhapus. Seolah-olah ada dua, ya, ada dua kekuatan yang bekerja di amal taubat ini. Mendapat pahala sebagai amal sama seperti sholat puasa, tetapi ya, tangan yang satu adalah menghapus semua dosanya, tetapi belum tentu sholat menghapus yang besar. Kalau yang kecil mungkin. Maka boleh jadi kemudian Allah mengatakan yuhibbut tawwabin. Orang mengira apabila orang berdosa, orang sufi mengatakan itu takdir, terus tidak berdakwah. Loh, bagaimana tidak? Ya. Wong itu pahala. Dan Tuhannya yang telah mengatakan, ya, ada balasan di surga secara besar-besaran. Namun orang sufi mengajaknya kepada Allah. Ketika dia berdakwah kepada orang, maka dia mesti, ya, mendapatkan izin dari Allah. Ini bahasanya adalah Allah telah mentajalikan sifat Al-Hidayah dan nama Al-Hadi, sehingga tidaklah mengajak melainkan kepada Allah. Jika tidak, sebetulnya apa yang kita lakukan? Ya. Orang mengajak kepada dirinya atau kepada jamaahnya atau kepada partainya misalnya, atau pada kelompoknya, ya, dengan segala argumentasi kebenaran yang tetap. Ada pertanyaan, kenapa atas orang sufi itu suruh kita ini khalwah dan, ya, mengurusi hati, sementara orang di luar maksiat. Al-Quran menyuruh. Ya. Ini kan dia memandang agama dengan membaca teks. Dikira, ya, dengan dia berdakwah bahwa dia dapat merubah segala sesuatu. Bedakan Allah yahdi may yasha, ya, wa yudillu may yasha, wa may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlillah fala hadiyalah. Maka kita perlu Allah dan izin, arti izin Allah mentajalikan sifat hidayah, bahwa Allah, ya, telah memberikan ta'yin tauhid kepada dirinya, maka dia akan mengajak kepada Allah. Jika tidak, ya akhirnya ngomongnya gitu, saya kan cuma nasehatin, kalau enggak terima ya udah, kamu jangan marah dengan saya. Loh. Ini ke ujung-ujungnya begini. Ya. Itu tidak akan mendapatkan ibadah apapun asar kesan ke dalam dirinya yang membentuk kehidupannya yang baik. Mestinya kan orang beramal kebaikan, dakwah, mengajar, itu
Semuanya membentuk kehidupan dia baik. Ya. Man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amal yang dilakukan oleh orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, telah membentuk kehidupan yang baik. Ini adalah asar ila nafsihi, ya, liya'ishu ma'allahi, ya. Setelah itu pun wala nujziyannahu, tetap aja pahala mah ada. Mestinya dakwah dia, ya, telah membangun, melukis, menanam keindahan surganya, dan tidak akan dihancur, ya, tidak akan dirusak lagi. Karena yang merusak semua itu adalah akhlak buruk. Dan dirinya telah, ya, mendapat waridat, anwar, untuk membentuk kehidupan yang tumakninah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, sa'adah abadiyah. Ya, wa yarji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, menjadi hambanya. Wadkhuli fi jannati, jannatul ma'arif, ya, waz zakharif. Muajjalan wa muajjalan fid dunya wal akhirah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Haqiqah tajalli zatil haqqi, ya, tumhikul kainati. Kalau yang tajalli itu zat, ya, tajalli zat adalah tajalli ismul a'zam, maka kainat itu akan mahq. Mahq arti tajalli zat, tidaklah tajalli zat melainkan tajalli asma dan sifat kamil, telah selesai. Madad ini yang perlu, ya, kedakikan, kedetailan yang perlu dipahami. Madad ini yakhtalib, ya, ahadun bi akhar, berbeda satu dengan lain. Sehingga orang tidak pernah melihat dirinya, melihat selain dirinya. Dia melihat Allah saja. Dia, ya, tidak melihat yang lain. Tidak ada yang lain. Saya membuat perumpamaan begini. Seperti matahari tadi atau seperti lampu misalnya. Kalau kamar itu hanya ukuran 2x3, maka lampu yang cukup untuk menerangi lampu itu tidak mungkin 1000 watt. Ya, pecah mungkin temboknya itu. Maka ada, Allah letakkan mizan, wala tukhsirul mizan. Ya, itu disebut istidadiyah. Setiap tajalli Allah itu akan sesuai menurut istidadiyah. Seorang arsitek, dia tahu berapa watt lampu ini di ruangan yang ukurannya masing-masing berbeda. Ya, sehingga kelihatan indah, nyaman, ya, nggak kepanasan, nggak kedinginan misalnya. Maka apabila setiap diri manusia wattnya, ya, telah terpenuhi semua, ruangan itu memang sudah cukup sinarnya. Ya. Ruangan ini misalnya perlu 1500 watt. Dia punya 5 watt, 10 watt, terus naik 200 sampai cukup 500 watt. Ya. Maka berarti dia sempurna. Apabila sudah sempurna, dan itu adalah tajalli sifat dan asma. Apabila dia sempurna masing-masing diri sesuai dengan istidadiyahnya, maka mesti jelmaan sifat-sifat asma Allah itu
akan membawa dirinya kepada zat. Maka inilah tajalli zat maksudnya. Maka orang tidak boleh kan misalnya dalam perkara dunia begini. Idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fangtaziris sa'ah. Itu dalam dunia materi. Sama dalam dunia rohani. Kalau dalam dunia ilmu pengetahuan, orang tidak bisa matematik, kenapa menjadi dosen matematik? Gitu. Orang telah mengambil resiko yang dia sendiri tidak mampu menanggulanginya. Kita mesti berdakwah, thaib. Dakwah itu mesti ada tajalli sifat yang Allah berikan kepada dia. Itu adalah iznun min Rabbi. Jika tidak, khayal. Bahkan sebaliknya, anta tubsitud din ya, wal ummah. Ya. Maka itu perkara izin itu sebetulnya dalam dunia tasawuf daqiq. Ya. Tapi orang tasawuf pun sibuknya ya seremonial. Ya. Ziarah kubur zahir bukan kubur maknawi. Ya. Tabarukat. Ya. Yang bermanfaat. Kita bukan tidak bicara tidak bermanfaat, tapi kita berbicara tentang hakikat yang dicapai oleh mereka. Itu tidak dapat dengan tabarruk. Karena tarekat adalah tarbiyah, bukan tabarruk. Ya. Mutabarikin. Sama nyolong sendal di masjid juga mutabarikin. Ngambil berkat di masjid. Maka tajalli zat adalah apabila kapasitas cahaya yang memenuhi ruang dirinya sudah selesai. Artinya bahwa ta'rif Tuhan, definisi Tuhan dengan istilah lainnya, tugas kekhalifahan yang dibebankan kepada dia, sebagai apa dia profesinya, ya, sudah mempunyai ta'yid dari Allah, kekuatan, ya, maka dia akan mengenal Allah berdasarkan makomnya. Ya. Saya memberi perumpamaan misalnya, orang yang punya istri satu, misal ini, ya perlu sabar cuma sekian persen. Jika 4, berapa persen? Maka kalau punya 4 hanya punya persentase sabar seperti 1, berantakan hidupnya. Maka jangan ambil resiko sebelum punya anwar itu. Maka itu yang dikatakan oleh para guru sufi, kamu jangan melakukan dengan nafsu, tanpa rohani, tanpa nur. Jika sudah punya, kama qala Sidna Abul Hasan Syazili, idza arabta rabbak faf'al ma syi'ta. Jika sudah kenal Allah, lakukan apa yang, karena engkau tidak keluar daripada takdir yang Allah tentukan, dan Allah telah berikan ta'yin untuk menyaksikan Allah dari semua suratan hidupmu. Maka dia tidak akan lari dari Allah dan tidak akan membuat kerusakan zahiran wa batinan. Ya. Itulah ibadah wal ubudiyah wal ubudah. Jika tidak, ya, kalam padi. Inilah yang disebut tajalli dzat. Ya. Maka ada seorang murid minta izin sama gurunya mau nikah. Kata gurunya, jangan, kamu masih menikah dengan nafsu. Padahal Nabi juga menikah pakai nafsu. Kalau nggak pakai nafsu nggak punya anak. Bukan dalam konteks itu dia bicara. Ya. Kamu tidak dapat melayani Allah melalui istri dan semua kehidupanmu. Katakan tidak dengan Allah. Katakan kamu tidak jadi hambanya. Ya. Akhirnya tidak jadi muridnya. Gurunya nikah lagi. Kok melarang orang lain boleh, dia boleh?
Idza arabta rabbak faf'al ma syi'ta. Dia sudah punya mizaniyah yang la yataza'za. Ya, tidak digoncangkan oleh selain Allah karena tidak ada selain itu. Ya. Kalau tidak ya silakan. Ya, ada ahwal wal akhtar yang akan ya. Oke. Itu katakanlah kita menyebutnya musibah. Hatta orang yang mencoba untuk menumpuk ya, bilangan ibadah yang banyak tanpa mempunyai hakikat syariah, padha wae. Ya. Disebutnya ru'unatun nafs wa fir'auniyatun nafs. Ya. Dengan dia berilmu dan beramal, tetapi fara'inah. Karena tidak ada tajalli zat. Wa tajalli sifatihi tujibu laha tsabat. Apabila tajalli sifat, maka membuat kainat itu sabat. Ya. Lidzalika lam tutaq ru'yatu dzati bil absar. Itu sebab absar ini tidak akan melihat zat Allah. La yudrikuhul absar. Ya, bal huwa yudrikul absar. Ya. Wala yudriku kunha bil uquli wal abkar. Maka esensi zat itu tidak dapat disentuh, dipahami dengan akal dan pemikiran. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Selesaikan di situ. Apa kata Nabi? Tafakkaru fi khalqillah, apa? Wala tafakkaru fi dzatillah. Jumlah ini insya'iyah, maka maknanya khabariyah fil balaghah. Seolah-olah apabila kamu telah menyaksikan makhluk, maka engkau menyaksikan Allah di situ, karena Allah tidak dapat disaksikan dengan pikiran dan mata dan lain sebagainya. Apabila setelah sempurna sifat tajalli, sifat semua, maka baru engkau melihat Allah melalui surahnya itu. Ya. Maka sempurna. Kaifa? Bagaimana dapat melihat? Wa annil hair. Orang apabila ditajalikan sifat Allah, misalnya sifat ma'rifat, sifat ilmu, sifat tahu. Tahu dia membuat tahu bahwa tahu itu dari Allah. Sehingga dia melihat bahwa tahu yang milik Allah tidak dapat dilihat oleh tahu yang dia dapat dari Allah hanya untuk dirinya. Seperti perkataan Nabi Isa ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, engkau yang memerintahkan Bani Israel itu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu. Lalu dia menjawab, wa in qultu qultahu wa anta ta'lam. Faqad arabtah. Ya. Jika aku mengatakan itu kan engkau tahu. Kemudian dia mengatakan, Nabi Isa mengatakan, ya, apa? Anta ta'lamu ma fi nafsi, wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Artinya tahu Allah, tahu apa yang ada pada diri. Nafs di sini dalam konteks ini orang sufi menyebutnya wujud atau dua kitab. Ya. Imam Ibnu Arabi mengatakan kitab. Orang sufi lain mengatakan wujud. Kita ambil pendapat Imam Ibnu Arabi. Anta ta'lamu ma fi nafsi, yakni ma fi kitabi. Apa yang telah engkau catat dalam qadokmu tentang aku dari A sampai Z?
Engkau tahu karena itu adalah ilmumu, ketentuanmu. Jadi engkau tahu semua aku, nggak mungkin aku mengatakan itu engkau tak tahu. Tahu. Tetapi wala alamu ma fi nafsik, tetapi aku tidak tahu tulisan yang ada dalam dirimu untuk semua makhluknya, termasuk Bani Israel. Kenapa menyembahku? Engkaulah yang telah menentukannya. Karena ada dalam tulisanmu. Nah, ilmu-ilmu yang engkau tahu kepada semua, ya, itu aku tidak tahu. Maka bagaimana tidak hair pernyataan Nabi Isa itu bentuk makrifat yang tinggi. Wa huwa fi hairan, dia dalam keheranan. Wa in qultu qultahu faqad araftah anta ta'lamu ma fi nafsi wa ana la a'lamu ma fi nafsik. Ya. Hadithun, baru sakimun, ya, sakit. Kalau mengaku ada ya sakit. An yathbuta li wujudil qadim. Bagaimana orang bingung, orang baru dan orang sakit dapat menetapkan wajibul wujud, wujud yang wajib, wujud yang ada, bukan wujud yang baru. Baru ini zillun zail. Kita punya kesempatan untuk merasa ada itu sekejap mata saja atau satu napas. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwasanya innal hayata nafasun wahidatun. Hanya punya kesempatan itu saja. Bagaimana bisa mendeteksi ya, lembaran sifat Allah, asma Allah yang tiada terbatas. Itu sebab dikatakan bahwasanya makom tertinggi adalah hairan, bingung. Bingung tidak dapat melihat semua. Perumpamaannya melihat sesuatu dari dekat begini. Ya. Bingung yang memabokkan. Kullul ma'arif wal awarif agraqat. Semua ma'rifat, ya, tenggelam fi bahri ijlalil wujubil awal, ke dalam pengagungan wujud yang wajib yang pertama. Apabila dia sudah ditajalikan sifat, semua sifat itu mengajak kepada ketunggalan itu. Itu sebab dia bertauhid. Itulah ta'yid Allah kepada dirinya. Ya taliban li jawazihi bi jawazihi hadzal jawaju qad istahala bi ma'zali. Bagaimana orang mencari Allah bukan di wajibul wujud tetapi di jaizul wujud, mengetahuinya juga dengan jaizul wujud, maka jail wujud ini adalah mustahil dia independen terpisah dari wajibul wujud untuk mengenal wajibul wujud. Ya, maka istahala bi ma'zalin, bi mustaqillin, bi munfaridin, ya, bi ibtiadin minallah. Tidak. Ya. Daqiqah. Al-qadimu ghairul hadisi. Qadim bukan baru. Orang yang berdiri di kaca itu bukan orang yang di kaca, tetapi dia bukan orang yang lain dari dirinya. Fa idakhtalafatil haqa'iq, kalau kacau melihat ada dua, ada melihat hakikat dua, ikhtalafatil haqa'iq, hakikat, faqad ta'assarat tara'iq, susah untuk berjalan menuju kepada Allah. Itu sebab bersihkan nafsunya.
perbaiki akidahnya. Dulu orang masuk tarekat itu tidak terus baiat. Sekarang baiat itu seolah-olah merupakan pintu pertama. Ya memang. Tapi sebetulnya dulu orang masuk ke dalam tarekat baiat itu apabila akidahnya sudah sahih, jiwanya sudah sidik, dia bersahabat dulu dengan gurunya sekian tahun, baru baiat. Orang sekarang habis baiat kabur, sudah lari. Ya. Nanti di sana dia mengaku bahwa dia muridnya. Dan dikondisikan gurunya untuk menulis ijazah. Ya. Kalau dapat 10 dipajang 10 ijazah. Ya. Itu problem sekarang. Ya. Kisah-kisah orang dulu ada yang kena, kalau baiat dalam bentuk selaman atau apa itu tuh formalitas sakli. Itu tidak perlu karena tasawuf itu sebetulnya tawarus dalam konteks rohani, bukan dari bapak ke anak, enggak ada tarekat itu dari bapak ke anak, enggak ada. Makanya sebetulnya Allah sudah meletakkan setiap anaknya seorang mursyid itu selalu dia tidak beradab kepada gurunya dan tidak mendapatkan. Tapi adat di kita nggak boleh ke yang lain, kudu anaknya. Rusak tasawuf kalau sudah begitu. Itu sebab di dalam Saziliyah itu sampai dinyatakan min mumayyizatih, salah satu keistimewaan tarekat Saziliyah ada tawarrus. Dia tidak mewariskan kepada anak, fitnah. Dia mencari orang yang memang layak untuk menerima. Ya. Sebenarnya semua tarekat begitu, tapi kenapa Saziliyah itu masuk kepada mumayyizat? Ya. Karena hampir kalau kita lihat silsilah mursyidin fil Saziliyah, nggak ada anak dari bapak itu, nggak ada. Akhirnya seolah-olah jadi kaidah dia begitu, sehingga dimasukin ke keistimewaan. Ya. Kalau di kita enggak, ya. Anaknya yang nggak dapat apa-apa tetap diposisikan, ya, sudah inqata al-madad, putus madad itu. Ya. Karena tasawuf itu azimah bukan rukhsah, nggak ada maaf sudah. Ya. Kaifal wusulu ila su'adin. Su'ad ini simbol kepada Allah. Su'ad ini Allah, tapi orang sufi punya simbolik. Su'ad, Zainab, Busainah, Hindun, Afra, Laila. Itu nama-nama dijadikan oleh orang sufi sebagai simbol imma Allah atau sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadunaha, bagaimana mu sampai kepada Su'ad, nama perempuan, tanpa Su'ad. Bagaimana kita mencintai Su'ad dengan cinta kita? Tidak. Mencintai Su'ad dengan cintanya. Karena bercinta itu mencintai kekasih dengan cinta kekasih. Tidak bisa, itu juga ma'rifat. Kalau kita mencintai dia dengan cinta kita, itu bertepuk sebelah. Ya. Qinanul jibali wadunahunna hatupu. Kita naik ke gunung, tanpa gunung mati. Ar-rijlu hafiyatun. Kaki kita tidak punya kekuatan untuk menuju kepada Allah. Wa mali markabun. Harta hanya kendaraan. Ya. Bukan kita pergi ke harta atau harta bisa
mencapai ke sana. Wal kaffu siprun. Usaha apapun kita tidak akan mendapat. Wal kaffu siprun. Orang Arab kalau misalnya nggak dapat, ya. Wat tariqum mukhawwifun. Dan jalan pun, ya, mengerikan. Orang ibadah tanpa Allah, mendekatkan diri tanpa Allah, mengerikan. Ya. Tidak sampai. Maka yang ada malal, kalal, ta'ab, ya, yang ada itu. Ya. Letih, capek, males, boring, kecewa, pusing, segen, awang, apalagi. Ya. Tidak seperti yang digambarkan, ya, di dalam Al-Quran, hadis, dan perkataan-perkataan ulama. Lakin idza arada wusulaka ilaihi, tetapi jika Allah menginginkan engkau sampai kepada Allah, afnaka anka. Allah buat kamu melihat bahwa dirimu tidak ada. Ini namanya Allah panakan kamu dari dirimu. Allah yang mempanakan, bukan kita yang mempanakan. Saya panah, nggak ada. Loh, itu makin ada, bahkan makin gede adanya. Saya khusyuk, ya. Dia bikin khusyuk, itu makin keluar dan jauh dan bukan khusyuk. Ya. Tidak sampai tanpa Allah. Khusyuk itu sifat Allah yang Allah berikan kepada dia untuk khusyuk. Ya. Fatarahu bihi, maka dia engkau melihat Allah dengan Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau melihat Allah seolah-olah engkau beribadah, engkau melihat Allah. Kapan? Fa in lam takun anta fa anta tarah. Nanti ketika kamu menyaksikan bahwa kamu tidak ada, ya, karena kamu semuanya adalah jelmaan ciptaan dari Allah, maka itulah syuhud. Maka wusul dan syuhud adalah baru tahu ternyata semua dari Allah, udah selesai. Ya. Kama huwa hakikatun yaraka. Sama dengan yang hakikatnya Allah yang memberikan ru'yah kepadamu. Kama huwa haqiqatun yaraka. Karena apabila Allah yaf'al dengan fi'il, maka berarti Allah tajalli sifat bi fi'li. Imma sifatu fi'lih au sifatu sifatih au sifatu zatih. Itu fi'il Allah. Yarzuq, maknanya Allah mentajalikan, ya, rizki. Kemudian Allah ya, ini sifat fi'il. Yakhluk, Allah mentajalikan sifat fi'il Allah, yaitu khaliq, raziq, razzaq, wa huwa min asma'ih, ya. Atau lebih disebut mentajalikan sifat asmanya, ya. Dalam nahwu disebut sifatun musyabbahah. Wa makhtubatul husni mahjubah. Apa makhtubatul husni? Si cantik yang akan dilamar itu belum bisa kita buka bajunya dulu, belum kelihatan, masih ditutupin, tidak boleh, baru ngelamar. Fala ta'lafanna siwa ulfiha, maka tidak akan berdampingan bersamanya kecuali pasangannya. Idza ma tajallat ala asyikin wa ahdat ilaihi saza urfiha. Kalau sudah tajallat kepada si pencintanya, asyik, sudah kelihatan semuanya kepada yang mencintainya, maka baru semerbak pengenalan dirinya ahdat, bersemburat kepadanya, ilaihi, syaza, semerbak, urfiha, uruf, ya, pengenalan dirinya.
ahdat. Kalau udah dilamar, ini bang, semuanya dapat. Tapi itu rahasia. Ya. Itu sebab seorang suami tidur dengan istrinya, lalu besok dia cerita, syaitan kata Rasulullah yang membocorkan rahasia. Ya. Tidak ada orang wali ngaku wali, artinya atau dengan sindiran atau dengan perkataan. Kalau dia wali, maka perkataan yang akan dia dengar akan membuat orang itu pergi ke Allah, bukan mengagungkan dirinya. Ya. Karena tidaklah wali melainkan burhanun nubuwah, dalil kenabian Muhammad SAW. Ya. Sedangkan Nabi itu adalah anba'ul haqiqah, ya, berita tentang Tuhan. Itu Nabi. Maka akhlak itu adalah min nubuwati Muhammad. Itu sebab mereka mengatakan haqiqatun Muhammadiyah. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim. Taghibus sifatu Naam. Taghibus sifatu wa tafna dzawat. Itu bukan taghna, tafna ya. Sifat gaib. Zat tidak ada. Maka dia tidak punya sifat, tidak punya zat. Bima abrazal husnu min lubtiha. Karena si cantik tadi sudah menunjukkan kelembutannya, keindahannya. Kalau orang sudah mendapat ma'rifat, hilang dirinya. Coba pada malam pertama, perempuan sudah buka bajunya. Wah, udah hilang akalnya, hilang semua-mua. Ya. Hilang. Ya. Dia mau bersatu. Apa yang dinamakan jima'. Itu sebab kata mereka, usulullahi jima'un katanya. Inilah nikah hakiki. Bukan nikah hakiki, ya, menipu perempuan bahwa kamu sudah tertulis di ilmu itu istriku, ya, sudah nikah secara gaib, ya. Lama-lama udah akrab, gaib, ya, akhirnya hudur, ya, suhud, ya, melanggar syariah. Ya, katanya nikah di alam malakut, ya, nikah di alam muluk, ya, bukan pisarirah, tetapi fauqas sarir. Ya, kalau pisarirah yani fi batinis sir. Fa in rama ashikuha nazratan wa lam yastati iza ala wasfuha. Kalau mencoba si pencintanya itu untuk melemparkan pandangannya, coba untuk menatap, kagak mampu. Karena apa? Kecantikan, sifat kecantikannya itu sudah, ya, pengantin baru dah, pengantin baru. Kalau udah dibuka, udah ya, majnun, zala aqluh, ya, hilang akalnya. Dia mengatakan, ya, wahai jantung hatiku, wahai jiwaku, wah lupa udah. Ya. Engkau adalah aku adalah engkau, bahkan tak ada engkau, tak ada aku. Ya. Huwal jima'. Ya. Pak a'arad hutorpan ro'aha bihi. Enggak, dia mesti melihat kekasih itu dengan mata kekasihnya. Ya. Maka kekasihnya meminjamkan matanya agar dia melihat dirinya dengan mata kekasihnya. Pakanal basiru laha tarfuha. Ya. Maka mata dia sebetulnya mata kekasihnya, bukan mata Allah. Bukan mata pencintanya. Haqiqah itu ilustrasi tentang ma'rifat dan usul, tentang tauhid. Ya. Dia ungkapkan dengan kata-kata hikmah
dan bahasa-bahasa simbolik. Tadinya mau satu konun nggak kuat ya. Ini coba disingkat-singkat sarahnya, nggak sampai juga. Jadi kita jangan terburu-buru lah ya, ingin hatam dengan pelan-pelan ya. Agar selesai gitulah. Sebetulnya apabila kita memahami setengah konun aja, jika kita mengetahui isyarahnya, sudah konun kesononya sama. Ya, karena ilmu hadza isyarah kata mereka. Ya, ketika sudah menangkap maknanya, maka ya, hilanglah kata-kata itu. Ini dah pembahasan lain lagi, hakikah lagi. Dakikah, hakikah, hakikah. Baik, kita tutup di sini ya, karena ini terus kait mengkait, nggak bisa berhenti di ini udah husnul sukut udah di sini, berhenti di sini pas. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Untuk sampai jam 5 ada 10 menit ya, kalau ada pertanyaan silakan. Dalam penanganan antum yang sudah bahwasanya tauhid sufi ini berdasarkan kepada tauhid al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, di mana sifat 20 bil aqli itu ada tentang berkenaan wujud, yaitu wajib wujud, mungkin wujud. Wajib wujud zat Allah sifat, sedangkan mungkin itu masih Allah. Jadi pelajaran kita di sini dari salat wujudiyah yang dimulai kemarin, bagaimana kita ni wujud Allah tu wujud yang zati, kita wujud yang aridi. Jadi masih ada wujud aridi itu. Baik pembahasan 20 di sini kan wujudnya enggak ada sama sekali. Bagaimana relatekan dua itu? Pemahaman kita dasar daripada Asy'ariyah Maturidiyah menyatakan ada wujud yang aridi, di sini wujud sama sekali tidak. Satu. Nomor dua, pemahaman kita di dalam tasawuf, kalau dulu-dulunya tasawuf itu adalah amalan. Kita ini sudah baca beberapa kitab, tidak ada lagi bismillah pun sini bilang untuk kita amal. Hari ini yang diterangkan amal itu adalah tauhid. Bagaimana maksud tauhid yang pemahaman kita sekarang dengan amal tauhid yang dasar dari segala amal. Sebetulnya tasawuf jika tidak berdiri di atas tauhid Asy'ariyah gagal. Ya, gagal. Karena Imam Asy'ariyah membuat teori akal itu dari dalam tauhid yang kalau diungkapkan dalam bahasa yang bukan akal, ya, sama dengan ini sebetulnya. Ya, ini pembahasan yang ke depan juga dia menggunakan sifat salbiyah. Ya, dari tadi wujud. Ya. Cuman bagi akal, ya, antara wajib dan jaiz, antara mutlak, ya, hakiki, aridi, itu istilah akli. Aridi sebetulnya tidak ada. Arid, ya, yang datang dan pergi. Hadis sama dengan hadis. Yang tidak independen, maka tidak ada. Nah, orang memandang akal ukurannya dengan materi, ya. Ntar datang pergi. Gitu. Bukan berbicara tentang hakikat daripada wujud itu sendiri. Tidak bertentangan sama sekali. Itu hanya lafal yang berbeda. Lafal. Contoh misalnya di dalam sifat 20, di dalam sifat salbiyah, ketika Allah punya sifat wujud,
kita adam. Ya, itu salbiahnya, wujud dia diambil. Kalau mau dibicarakan wujud aridi, yakni hadis, yakni laisa wujud, bukan wujud. Karena wujud adalah ada, seperti yang kita terangkan. Ada dan tidak ada kita adalah ya, wahmi. Aridi sama dengan wahmi, khayali, ya, sama. Gitu. Kemudian Allah kidam, qadim, kita malah hadis. Ketika Allah baqa, kita fana. Berarti sudah disalab sifat ini dari kita. Itu kitab Allah, salab yani ditarik, ditiadakan, dinafikan sifat-sifat ini kepada selain Allah. Wujud, kidam, baqa, ya, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ya. Jadi perbedaan itu hanya perbedaan istilahat akli dengan ya, istilah kasfi katakan. Ya, tidak ada. Karena hatta coba insanul kamil, materi yang diangkat sifat 20. Ya, sifat 20. Tetapi bukan dengan pendekatan akal gitu. Ya, pendekatannya pendekatan kasyaf dan tidak bertentangan secara makna. Ya. Seperti kemudian Imam Asy'ariyah membuat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih. 6 ya sifat salbiyah itu ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih. 5. Mukhalafah binafsih ya, dengan qiyamuhu binafsih, wujud, qidam, baqa. Mukhalafah dengan qiyam binafsih. Ya. Ini pembuatan teorinya. Yang 3 ini akli. Wujud, qidam, baqa. Ini akli, murni renungan. Ya. Di mana Imam Asy'ariyah mengatakan tiada wujud, kita adam. Nah, wujud yang kita punya arid, bukan wujud hakiki. Karena udah dipasang-pasangin oleh dia secara logika. Wujud, adam. Qadim, hadis. Artinya kita cuma punya diri sekejap itu hadis itu. Hadis itu bukan sesuatu yang salah, bukan benda yang lain dari qadim. Ya, qadim. Gitu. Tetapi arid. Zuhur summa zala. Ya, zuhara wa zala wa huwa arada gitu. Ya. Nah, maka itu pun bukan punya dia. Bukan zuhur dia, tetapi zuhur Allah. Itu akli. Kedua wujud, qidam, baqa. Wujud, qadim, baqa. Kita fana. Fana itu kan tiada juga. Adam tiada, hadis tiada, fana tiada. Justru itu dari dari tauhid 20. Nah, baru dia ngambil dari Al-Qur'an, mukhalafatul lil hawadis, laisa kamitslihi syai'. Baru dengan qiyamu binafsihi wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau Imam Asy'ari menggunakan qiyamu binafsih, kalau Maturidiyah menggunakan al-ghina. Ba'da mukhalafah al-ghina, bukan qiyam binafsih. Itu salbiyah. Masuk kepada ma'ani. Hayyun, ilmun, iradatun, qudratun, ini akli. Tadinya cukup sampai di situ Imam Asy'ariyah. Tapi melihat di Al-Quran ada Allah basirun, ya, kalimun, sami'un. Ini juga merupakan ma'ani. Ya. Yang mana nanti sifat ini ada surahnya di makhluk. Ini baru ada surahnya. Kalau ini meskipun surahnya ada, tetapi salab itu murni punya Allah. Ya. Maka kita mengenal bahwa hatta hayyun itu juga wujud sebetulnya. Kembali lagi ke wujud, hayyun wujud. Hayyun kita arid, hayyun Allah ya, wujud. Karena hayy adalah
Ada dua, ada zahir, ada batin, ada syahid, ada gaib. Ada bimadda, ghairu madda, dan seterusnya. Yang sering kita dengar. Nah maka untuk mengenal sosok Allah mesti ada. Ada itu hidup. Baru kemudian ilmu menutupi hay. Ya. Ilmu ditutupi iradah ditutupi itu kudrah. Ya. Kudrah ditutupi oleh makdurat. Makdurat di dalamnya adalah muradat, dan muradat itu maklumat. Maka kita adalah hayaun bihayaillah. Itu sudah dinafikan dari awal. La wujuda wala qadima wala baqa'a illa bihi. Ya. Jadi itu tauhid nggak bisa. Kalau tasawuf diterapin di tauhid yang lain, ngejebros. Tahu ngejebros? Artinya berdiri di tempat yang lemah, ya tenggelam, hancur. Tetapi itu sebab kenapa orang sufi ya menggigit dengan kuat tauhidnya Asy'ariyah, karena itu landasannya. Ya, nggak bisa. Adapun tauhid selain itu atfal gitu. Tapi tauhid Asy'ariyah ya, ini tauhid rajul. Ya. Ya. Katakan Imam Ibn Taimiyah membagi 3 ya, sambil mengatakan nah, itu akli. Ini apa kalau 3 ya, akli? Imam Ibn Taimiyah pertama kali telah menetapkan bahwa hakikat itu ada 2, sedangkan Imam Asy'ariyah tidak. Ya, 1 hakikat itu. Ya, disalab itu selesai. Ya. Nggak bisa. Tasawuf berdiri di atas akidah selain Asy'ariyah tidak bisa. Yang kedua tentang amal. Tasawuf memang amal. Ya. Memang amal. Karena amal itu diciptakan oleh hakikatul ruhaniyat. Jika tidak maka bukan amal. Innamal a'malu binniyat. Innamal zahir bil batin. Ya. Jika tidak ya, maka itu bukan amal, hanya suratuhu, khayaluhu, bukan amal. La ya'mal. Ya, tidak. Tetapi karena rahmat Muhammadiyah, ya, itu pun dapat pahala. Dapat pahala. Asal tidak dihapus oleh kita. Ya. Bahkan tasawuf adalah amal. Bikulli haqiqatih. Ya. Betul-betul amal lah. Nah cuman orang salahnya memahami hakikat dikiranya sudah tidak beramal, justru ya, menjadi motor amal yang kuat. Ya, teorinya begini. Jika kualitas amal itu ya kualitasnya itu didorong oleh kedalaman iman, maka apabila iman atau tauhid atau akidah semakin dalam, amalnya semakin berkualitas. Dan tasawuf hanya untuk membuat amal itu berkualitas kamil, ya, dan membuat tauhid itu berpindah dari akal ke kalbu. Itu kerja tasawuf, sudah. Nggak ada kerja lain, nggak ada. Maka tasawuf bicara kalau tidak masalah ibadah, ya masalah tauhid. Ya. Atau karena orang tauhid berbicara tentang masalah-masalah yang menjadi objek filsafat, tasawuf juga bicara itu. Ya. Nggak ada pembicaraan, nggak punya tema sendiri, tidak punya. Tasawuf tidak punya tema sendiri. Kalau ada ditanya temanya apa? Ruh. Udah temanya itu. Akhirnya ruh ini sebetulnya hanya merupakan ya, surah min ruhi. Akhirnya apa? Temanya Allah. Ya. Kelihatan tasawuf itu tauhid hakiki, tauhid. Ya tauhid, tauhid Asy'ariyah. Ya, hakikat tauhid Asy'ariyah katakan begitu. Bukan nazariyatul Asy'ariyah, tetapi tauhid yang sebelum Asy'ariyah katakan itu sudah ada di dalam dada Asy'ariyah. Itu maksudnya. Cuman mereka yang memposisikan di meja ilmiah ini, oh itu tauhidnya orang sufi, agar tidak bercampur kepada pembahasan akli. Seperti fikih kan gak mau ikut-ikut bicara soal khusyuk.
Tapi bukan berarti orang fikih tidak mengakui kehusuan sholat, tidak. Tetapi dia tidak membahas, jangan-jangan ini bukan pembahasan. Gitu. Ini pembahasan tasawuf. Nah, salahnya, ya, mereka memang akhirnya ya, nggak mengambilnya lah, ya udah. Begitu juga orang-orang yang berbicara tentang tauhid Asy'ariyah, ya, dia tidak mengambil suduril Asy'ariyah, katakan begitu. Ya. Tidak nikmat tauhid Asy'ariyah tanpa tauhid. Maka itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Arabi itu yang taplisu iblis. Gitu. Dimana akal itu punya kecenderungan dua. Enggak bisa akal itu mengekspresikan dua kecenderungan sekaligus. Qadariyah Jabariyah. Enggak bisa. Akal itu imma qadari, imma jabari. Dan ya, biang akal itu iblis, kata Imam Ibnu Arabi. Ya, tetapi jika dengan rohani baru bisa menggabungkan Qadariyah Jabariyah itu. Itulah Asy'ariyah. Lalu mau ditulis teorinya, tidak ada yang kecil tapi kamil, unik, simple. Itu tauhid Asy'ariyah. Ya memang teorinya bercampur bainal akli wan naqli, akli wan naqli. Ya karena memang pada saat itu ya, tidak keren kalau tidak bicara tentang akli. Tidak keren. Ya. Imam Al-Ghazali telah sampai kepada apa yang dia capai. Ya. Maka dia adalah sebagai pengibar bendera Asy'ariyah. Namun Syekh Al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih, ya, seorang alim yang istilahnya kalau di sini frontal lah gitu. Dia mencoba membuat mughamarah ilmiah, ya, melakukan perlayanan, menjadi pemerlayan, gitu. Tapi akhirnya kan Imam Ibn Taimiyah lunak. Namun ketika lunaknya kan nggak ngomong, ketika ngomong kan nggak ditulis, tetapi dituang kepada Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi. Lalu Imam Ibnul Qayyim Jauzi ngelihat tidak ada waktu itu metode dan pendekatan yang dilakukan kecuali seperti Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Maka dia menulis kitab apa? Apa ya Talibin. Itu dengan manhaj Ihya Ulumuddin. Ya. Dan lihat di kitab beliau itu selalu qala syaikhuna. Itu bicara tasawuf. Man Al-Imam Ibn Taimiyah. Ya. Cuman orang lihat Imam Ibn Taimiyah fikrah yang sebelum itu ketika dia syabab, ketika dia masih frontal, ayo aja dikapir-kapirkan. Stop. Ya. Bagaimanapun jalal ulama, ya, banyak orang sufi mengutip. Ngapain orang sufi mengutip tentang maqamat, ahwal, mahabbah, fana wal baqa. Imam Ibn Taimiyah punya buku tentang al-fana wal baqa, al-maqamat wal ahwal, tuhfatul mahabbah, as-sufi wal fuqara. Punya risalah-risalah kecil tentang itu. Ya. Dan beliau mensyarahkan satu kitab risalah Qusairiyah. Imam Ibn Taimiyah mensyarahkan kitab risalah Qusairiyah dan mensyarahkan kitab Futuhul Ghaib lil Imam Sidi Abdul Qadir al-Jilani. Beliau mensyarahkan. Jadi jangan dibilang itu hanya mendekat-dekati loh. Ya. Nah maka artinya ketika orang membatasi hanya sampai fikih di fikih, akidah di teori, maka dia kehilangan tasawuf, gitu ya. Ya, itu yang dimaksud berhenti sampai di situ. Pengetahuan di sini tidak dimasukkan ke sini. Ya. Ini sebetulnya nggak perlu diomong. Ketika diomong sepertinya lain dengan yang di sini, tidak. Ya. Karena itu sebab kaidah-kaidah ini
dia bikin li'amatil muslimin, untuk umum semuanya, ya. Alimuhum wa jahiluhum, waliyuhum wa ghabiyuhum, semuanya. Wazada, dan lebih, ya, dari orang-orang para ulama, ya, was-siddiqin, ya. Maka ini khas dikatakan. Enggak ada, khas itu tidak ada, melainkan itu juga seperti sholat awam, sholat zahirnya doang, tidak ada batinnya. Ketika orang sufi, sholat khas, sholat apa? Ya sholat 5 itu juga. Itu maksudnya am khas itu. Enggak ada sholat lain, sampai ada orang yang salah mendengar. Emang ada agama sufi itu agama apa sih? Katanya dia ada sholat hakikat. Ini sholat awam. Ya, ya. Atau yang sufinya yang ngomong salah, salah. Atau yang mendengarnya salah. Ya. Bukan, enggak ada sholat lain. Sholat itu juga. Tetapi ya, sudah muncul dari rohani, bukan muncul dari pikiran. Akal ini mampu menciptakan perbuatan, tapi lemah, berat. Ya. Maka perlu nur. Itulah tujuan hidup ini. Allah. Ya. Jika tidak bermanfaat, berpahala, ya, tapi tidak wusul, tidak mencapai apa yang dikehendaki Allah, sa'adatun abadiyah wa mutmainnah, ya, wa raji'ina ila Allah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman wa aqlan wa fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaa'an min kulli da. Allahumma kun lana wa la takun alaina wa athirna wa la tu'thir alaina ya Allah. Akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm. Akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin ya rabbana zidna ilman ya rabbana zidna ilman. Iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.